Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita menjelaskan sedikit apa yang saya pahami mengenai eh, kaidah huruf waw atau kaidah athof, ada huruf waw dan huruf fa. Dan video sebelumnya sedikit menjelaskan tentang huruf athof waw, dan pada video yang saat ini Insya Allah menjelaskan huruf athof fa. Huruf athof fa itu memiliki fungsi lil takkib. Lil takkib itu artinya mengiringi. Nah, contoh daripada huruf athof fa itu pada lafaz qoma zaidun fa amrun, yaitu Zaid berdiri kemudian baru Amr. Nah, berarti Zaid berdiri terlebih dahulu lalu diikuti oleh Amir. Jarak antara keduanya itu tidak terlalu lama. Namun begitu tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya beberapa menit atau beberapa jam. Hanya saja secara umum orang akan mengatakan bahwa dirinya Amr sesaat setelah berdirinya si Zaid. Nah, ini yang dimaksud dengan litakib. Dan penerapannya itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kalimat fa'akhrajahuma itu diatofkan kepada lafaz azallahuma, artinya setan itu berhasil mengusir Adam dan Hawa dari surga setelah setan itu memperdayakan keduanya. Dari analisa kebahasaan bisa dijelaskan bahwa penggunaan athof fa yaitu berfungsi sebagai takkib, menunjukkan bahwa ayat di atas bukan hanya sekedar menginformasikan efek negatif daripada rayuan setan, akan tetapi bisa memberikan kesan bahwa akibat dari perbuatan dosanya akan dirasakan oleh si pelakunya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, secara kontekstual bisa dijelaskan, meskipun seseorang itu terlihat hidupnya mewah, bermegah-megahan, lebih dari cukup, namun karena harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal secara secara halal serta berlumuran dosa, maka sejatinya ia kehilangan nikmat tersebut. Bahwa banyak orang-orang kaya, orang-orang yang bermegah-megahan, orang yang berkecukupan, tapi dia tidak bisa menikmati hasil daripada apa yang ia dapatkan, atau dia tidak bisa menikmati kenikmatannya yang dia punya. Harta dan jabatan itu boleh jadi tidak hilang, akan tetapi hidupnya menjadi tidak tenang. Sekarang itu banyak orang mempunyai harta, orang mempunyai jabatan yang tinggi, akan tetapi hidupnya tidak tenang, karena mungkin selalu dibayang-bayangi oleh rasa berdosa dan bersalah, dan juga rasa takut kalau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain, atau bisa jadi jiwanya akan terus merasa tersiksa karena dicaci maki oleh dirinya sendiri. Nah, inilah yang dikenal dengan nafsul lawamah. Al-Quran itu mengungkapkan dengan kalimat innahu la yaflahu zolimuna, tidak ada kebahagiaan
yang bisa dibangun di atas kezoliman. Wa innahu la yaflahul mujrimuna, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas perbuatan dosa. Nah, buat apa harta melimpah, jabatan yang tinggi, terhormat di mata masyarakat sekitar, jika hidupnya itu tidak merasa tenang karena terus dikejar oleh dosa. Nah, dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa kebaikan atau kebajikan adalah akhlak yang mulia. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang menggoncangkan di dalam dada, yang menjadikan hati tidak tenang sebab apa dosa yang telah dia lakukan gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa ketenangan itu tidak bisa dibayar oleh harta. Ketenangan itu tidak bisa dibayar oleh jabatan, dan ketenangan itu tidak bisa dibayarkan oleh popularitas. Dan kesenangan itu bisa dibayar dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian contoh huruf atau fa itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi ila akhir hayat. Kemudian artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu ia pun menerima taubatnya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang diterimanya taubat Nabi Adam setelah membaca kalimat yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa sih yang dimaksud diterima oleh Nabi Adam? Ada banyak riwayat tentang hal ini, namun yang paling kuat adalah kalimat Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ayat tersebut sekaligus menjadi satu bukti bahwa turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa bukan diakibatkan mereka itu memakan buah yang terlarang tersebut. Sebab jika demikian, Nabi Adam dan Siti Hawa seharusnya bisa kembali ke surga setelah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya keduanya itu tetap turun. Kenapa demikian? Karena memang Nabi Adam alaihissalam telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di bumi. Posisi khalifah ini akan terus diemban, akan terus dibebankan kepada Nabi Adam secara turun-menurun oleh manusia sebagai anak turunan Adam dan Hawa. Nah, pada ayat di atas kalimat fataba itu diatofkan kepada fatalko. Penggunaan huruf hatop fa di sini itu bisa dipahami, yaitu setelah Adam membaca kalimat pertaubatan sebagai rasa penyesalan. Kemudian Allah itu menerima taubatnya. Setelah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, itu tidak terlalu lama sesuai dengan fungsi atau fa tersebut, yakni litakib. Karena itu susunan ayat tersebut juga bisa diambil istidlal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunggu lama untuk menerima taubat hambanya jika ingin bertaubat secara ikhlas dan juga bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau biasa disebut dengan taubatan nasuha. Nah, di samping itu penyariatan taubat sendiri merupakan rahmat bagi manusia, bukan saja bagi si pelakunya, tetapi juga untuk masyarakat umum. Tidak bisa dibayangkan
seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mensyariatkan taubat, maka bisa dipastikan kejahatan akan semakin merajalela di dunia ini. Cukup sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan di dalam part yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.